Knowles, Mirjan, dan Jervis, teori andragogi adalah teknologi keterlibatan ego, yang berarti bahwa keberhasilan dalam pembelajaran orang dewasa terletak pada keterlibatan ego mereka dalam proses pembelajarannya. Asumsi yang dijadikan landasan atau dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep diri. Beberapa implikasi dari asumsi konsep diri terhadap belajar orang dewasa yaitu iklim belajar perlu diciptakan sesuai dengan keadaan orang dewasa, baik ruangan yang digunakan maupun peralatan. Kemudian, pembelajar diikutsertakan dalam mendiagnosa kebutuhan belajarnya. Pembelajar juga dilibatkan dalam proses perencanaan belajarnya. Kemudian, dalam proses belajar mengajar merupakan tanggung jawab bersama antara pembelajar dan pembelajar. Evaluasi belajar dalam proses belajar secara andragogi menekankan pada evaluasi diri. Yang kedua yaitu pengalaman. Implikasi dari asumsi ini adalah orang dewasa merupakan pembelajar yang lebih kaya dibandingkan dengan anak-anak. Pada proses belajar ditekankan pada aplikasi yang praktis. Kemudian, penekanan dalam proses belajar adalah belajar dari pengalaman. Proses belajar ditekankan kepada teknik yang sifatnya menyadap pengalaman, seperti diskusi, metode kasus, simulasi, uji coba, demonstrasi, bimbingan maupun seminar. Yang ketiga yaitu kesiapan untuk belajar. Hasil studi terakhir menunjukkan bahwa orang dewasa mempunyai masa kesiapan untuk belajar. Robert Havigott pada tahun 1953 membagi masa dewasa menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu masa dewasa awal, yaitu pada umur 18 sampai 30 tahun. Yang kedua yaitu masa dewasa pertengahan pada umur 30 sampai 55 tahun. Yang ketiga yaitu masa dewasa akhir pada umur 55 tahun ke atas. Urutan kurikulum dalam proses belajar orang dewasa disusun berdasarkan tugas perkembangannya dan bukan disusun berdasarkan urutan logik mata pelajaran atau berdasarkan kebutuhan kelembagaan. Yang keempat yaitu orientasi terhadap belajar. Implikasi dari asumsi orientasi terhadap belajar adalah para pendidik orang dewasa bukanlah berperan sebagai guru yang mengajarkan mata pelajaran tertentu, tetapi sebagai pemberi bantuan kepada pembelajar. Kemudian, kurikulum dalam pendidikan orang dewasa tidak berorientasi pada mata pelajaran tertentu, tetapi berorientasi pada masalah. Oleh karena itu, orang dewasa dalam belajar berorientasi kepada masalah, maka pengalaman belajar yang dirancang berdasarkan pula kepada masalah atau pelatihan yang ada pada benak mereka. Sedangkan Malcolm Spiro Knowles merumuskan 6 asumsi yang digunakan untuk memfasilitasi orang dewasa dalam proses belajarnya, yaitu sebagai berikut. 1. The need to know. Orang dewasa perlu tahu kenapa mereka perlu mempelajari suatu hal sebelum memulainya. Yang kedua yaitu self-concept. Konsep diri orang dewasa adalah siap bertanggung jawab terhadap kehidupannya atau mengarah ke kemandirian. Yang ketiga yaitu experience. Orang dewasa memiliki banyak pengalaman, baik dari pengalaman hidup maupun berbagai tantangan hidup yang digunakan untuk bahan belajar. Yang keempat yaitu readiness to learn. Orang dewasa termotivasi belajar untuk menghadapi berbagai hal di kehidupannya saat ini, bukan kebutuhannya yang masih jauh di masa depan. Yang kelima yaitu orientation to learning. Orang dewasa akan termotivasi belajar saat pembelajaran dapat membantu mereka meningkatkan kinerja dan menyelesaikan masalah di tempat kerja secara langsung. Yang keenam yaitu motivation. Motivasi terbaik orang dewasa adalah dorongan motivasi dari dalam diri mereka sendiri.